Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini Kamis tanggal 29 September 2022, saya Pendeta Rubianto dan istri saya, Ibu Eri Sumarwati mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini dengan mendasari firman Tuhan untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dengan tema menjadi kaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini ya Bapa untuk kesehatan, kekuatan, dan juga nafas yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di sepanjang hari ini sebelum kami melakukan kegiatan kami, aktivitas kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Melalui firman Tuhan tersebut kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapakah terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan? 2. Apakah akar dari segala kejahatan yang membuat manusia menyimpang dari imannya? Cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pada bagian ini Yesus berbicara tentang mata sebagai pelita tubuh. Mata menunjukkan cara pandang manusia terhadap cara pandang tentang nilai, tentang fokus kita terhadap sesuatu, dalam hal ini harta. Bila harta menjadi tujuan dalam hidup ini, maka seluruh hidup akan difokuskan pada harta. Perspektif atau cara pandang akan mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan. Apabila seorang menganggap harta sebagai hal yang paling penting, maka orang tersebut tentu akan mengejarnya sekuat tenaga. Seluruh waktu, tenaga, dan pikiran dicurahkan pada harta. Hal-hal lain menjadi tidak terlalu berarti. Cara pandang demikian yang berbahaya dan membuat semuanya menjadi gelap. Mengejar harta dan mengabaikan Allah, sumber segala berkat, menjadikan kita jatuh pada berbagai dosa dan pelanggaran. Ketika kekayaan berfungsi sebagai tuan, manusia tak lagi manusia. Ia cuma sekedar pelayan dari kekayaan. Ketika kekayaan berfungsi sebagai tujuan, maka muncul adalah ketamakan.
Ketamakan adalah akar dari segala kejahatan. Kemudian Paulus menulis, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan karena uang pada dirinya jahat. Siapa yang tidak mencintai uang? Tetapi kalau orang mencintai uang secara salah, kalau uang dijadikan tujuan akhir atau bahkan tujuan satu-satunya, kalau uang dijadikan pujaan, dijadikan Tuhan, tempat ia menggantungkan segala sesuatu, ini yang salah. Uang itu sesuatu, tetapi bukan segala-galanya. Ia bisa menjadi pelayan yang baik kalau Anda menguasainya. Tetapi uang adalah tuan yang salah kalau Anda dikuasainya. Kalau kita menjadi budak uang, ini yang membuat orang tamak. Kalau orang karena begitu kepingin kaya, lalu melupakan segala sesuatu yang lain. Lupa kesehatan sendiri, lupa keluarga, lupa gereja, lupa menghalalkan segala cara, mengabaikan norma-norma moral dan etika. Ini yang tidak boleh. Kalau orang ingin dan berusaha untuk menjadi kaya, tetapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip imannya sebagai orang Kristen, ini boleh dan baik. Anda harus melakukannya. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, dan malam. Uang. Boleh cari uang? Boleh. Cari sebanyak-banyaknya, tetapi jangan melulu uang dicari. Carilah kebahagiaan. Carilah hidup yang bermakna. Carilah hidup yang berguna. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berdasarkan firman tersebut, apa yang akan Anda lakukan setelah memperoleh pengajaran hari ini? Bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan setiap orang yang berjumpa dengan saudara, agar mereka dapat mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini dan hidup di dalam kasih kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala kasih, kemurahan, anugerah, dan juga kemurahan. Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan, harta benda yang Engkau percayakan, keluarga, bahkan pekerjaan, dan terlebih iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, biarlah hidup kami tidak tergelincir hanya semata kami mencari uang, tetapi mengutamakan Tuhan Yesus yang kami cari. Karena Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkatilah hari ini ya Bapa, keluarga kami, bahkan setiap pekerjaan kami, kesehatan kami, terlebih gereja dimanapun berada. Para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terus kiranya kasih dan kemurahan-Mu dinyatakan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.